Le Chanson. Sekalamu sibuk. Masih sempat datang, rebut Dewa Medis? Ini bukan rebut. Aku hanya mencintainya terbuka. Sekalian mengundangnya untuk berbagi ilmu di kampus. Dia adalah idola seluruh kampus kami. Berhenti berebut. Dewa Medis harus jadi milikku. Jika dia mau, aku akan berikan 50% saham Purple Dot Pharmaceutical sebagai Sedala. Dada dan pinggul, tak ada isinya, mana mungkin dia tertarik. aku. Memang dadaku kecil, tapi masih lebih baik dari danggung palsu. Ulangi lagi. Apa maksudmu? Kamu. Hei, sudahlah, sudah cukup, berani berkelahi. Dewa Medis datang. Dewa Medis, bisa foto bersama? Dewa Medis, tolong tanda tangan. Dewa Medis. Bisa wawancara sebentar? Dewa. Mohon maaf, Dewa Medis kelelahan, tidak bisa diwawancara. Tidak boleh, aku mau memberi anak darinya. Kamu bukan Dewa Medis. Siapa kamu? Mana Dewa Medis? Aku tak tahu. Mereka bayar aku. Apa? Mana Dewa Medis? Dewa Medis, Jia menghilang. Kejadian tak terduga, Fang Chen hilang. Organisasi medisnya mengerahkan semua upaya, tapi belum ditemukan jejaknya. Dia lenyap bagai menguap. Mungkin dibunuh. Atau menggasingkan diri? Rebus obatnya, cepat. Kok lupa lagi, taruh lidah buaya. Kokak Senior. Kokak Senior. Kokak Senior. Fang Chen. Aduh. Sedang apa kamu? Kamu malas lagi ya? Bukan, aku tadi. Mau cari alasan lagi? Ini bukan pertama kalinya. Aku melihatmu bermalas-malasan. Lihatlah saudara seperguruanmu, teman seperguruan lainnya. Mana ada yang tidak? Rajin dan tekun, patuh pada tugas. Lalu lihat dirimu sendiri. Sudah 3 tahun di sini, tapi masih jat magang rendahan. Yang tak berguna. Merebus obat pun tak becus. Aku tadi benar-benar. Diam. Jangan kira karena master menjodohkanmu dengan Sinyue, lalu kamu bisa semena-mena seperti ini. Klinik Jishitang tak butuh pengangguran. Jika ketahuan lagi sekali saja, aku tak peduli apa kata master. Seberapapun beliau, pasti ku beri hukuman setimpal. Kau dengar? HM. Kalian sedang apa? Lagi ngapain? Shifu, lihat dia, malas lagi. Obatnya sampai kering. Cukup. Kumpulkan semua murid ke sini. Ayo. Ilmu pengobatan ini mengutamakan observasi, penciuman, tanya, dan diagnosa. Selain teori tentang pengobatan, praktik langsung juga penting. Xian. Yin defisien muka merah, lesu tak bertenaga, sepertinya penumpukan logam di paru. Senior benar-benar hebat. Baru beberapa detik, sudah menemukan diagnosa. Kalian perhatikan baik-baik dan pelajari ini jika bisa menguasai sedikit ilmu senior. Meski nanti keluar dari Jishitang seumur hidup berkecukupan. Benar. Tunggu aku tusuk 2 jarum, pasti sembuh total. Kamu hila? Tak lihat aku sedang akupuntur? Aneh. Tadi sepersekian detik, tangan seperti tak terkendali. Kamu sakit jua. Teknik Tai Chi tingkat hanya master level dewa yang bisa lakukan ini.
Murid rendahan seperti kau, tak mengamati dari belakang. Maju-maju untuk apa? Untung Senior Sipat Pariksi. Bisa-bisa kau celaka. Aku tak sengaja. Tak s'engagea? Sudah, Sin Yu. Ambilkan ramuannya. Lengkuas 50 gram. Hati ikan 80 gram. Camber 30 gram. Apa kamu tidak benar? Siapa suruh kamu racik obat begitu? Gak perlu timbangan. Pakai perasaan akurat nggak sih? Kamu tahu nggak sih? Takaran obat yang salah bisa sangat pengaruhi khasiat obat. Aku kan tahu. Ngapain tetap lakukan kalau tahu? Kamu sengaja melawanku. Iya ya kan? Kalau ragu akurasinya. Coba timbang sendiri dong. Kamu. Timbang saja. Lengkuas ini, pas 50 gram. Pasti ada kesalahan. Gambirnya juga tepat. Hati ikan 80 gram ini. Pas bonjet takarannya. Nggak nyangka. Anak muda ini beneran jago juga ya? Iya sih, bukan orang berpengalaman. Gak mungkin bisa segitu cepat. Dia tiap hari masak obat di belakang. Teras latihan jadi li. Gak ada yang spesial. Ngomong-ngomong. Kalian jangan sampai ikut-ikutan dia ya. Kita sebagai dokter harus teliti dan hati-hati. Orang sok tahu kayak dia, yang sok jago. Nanti malah celaka. Kamu. Coba diagnosa penyakitnya. Papa. Dia cuma asisten biasa, sekalipun jago ngambil obat, belum tentu bisa diagnosa. Iya Pak Guru, dia di belakang tadi, masak obat setengah tahun. Kadang gosong, kadang kebanyakan air, malah lebih jelek dari aku. Coba deh. Aktingnya meyakinkan juga. Osteopyrexia. Flegma panas. Aliran patogen. Ketidaksiam ben jantung ginjal. Karena aliran ki terbalik. Omong kosong. Ketidaksiam ben ginjal? Maksudmu ginjalnya bermasalah? Aku sudah periksa beberapa hari lalu. Ini jelas sakit lambung. Ya. Kan kudah bilang dia gak bisa. Syok tau waya. Kalau sampai nama klinik Jishita bisa hancur. Tanya sendiri aja. Dr. Xia. Sebenarnya sakit lambungku sudah sembuh total. Aku datang hari ini karena pinggang sakit. Apa? PAK Guru. Ketua Su sudah datang. Kata anaknya sakit parah mendadak. Minta klinik Jishitang. Kirim dokter untuk periksa. Kalau bisa sembuhkan. Keskiri ko depannya. Seluruh pesanan. Kamar dagang Sifang. Jadi milik kita. Sepeton, Xiao, ikut aku pergi. Kamu juga ikut. Pak Guru. Dia cuma kucing buta ketemu tikus mati. Asisten biasa. Khapongtosh. Tampil di depan umum. Bener banget. Yonggon Syok. Baru baca buku obat. Udah jagoan. Masih banyak yang harus kamu pelajari dari senior. Ketua Direktur Shen. silakan. Pasti, Anda tahu maksud kedatangan saya. Sudah sering dengar kabar. Dokter di klinik Jishi kalian. Keahliannya luar biasa. Jika bisa menyembuhkan putri saya, Anda akan menjadi penyelamat keluarga Su. Tenang, Ketua Su. Klinik Jishikami di Zhongsheng dikenal di antara klinik lainnya, walau bukan yang terbaik. Tapi dokter di sini benar-benar kompeten. Dengan mereka menangani putri Anda pasti Anda dan Shihan ikut saya. Tunggu, lihat cara berpakaiannya. Dia pasti magang di klinik kalian. Saya datang sendiri sebagai bentuk keseriusan. Tapi Anda mengirimkan magang? Ketua, izinkan saya menjelaskan. Ayah, lihatlah que tu as su. Sudah tahu, dia tidak bisa diandalkan. Kenapa tetap menyuruhnya? Benar, Shifu. Kami senior di sini, lebih berpengalaman darinya. Legipula, Shifu, putri keluarga Su, sangat berharga. Jika terjadi sesuatu karena kesalahannya, maka klinik Jishi takkan sanggup menanggung. Direktur Shen, saya datang kemari untuk pengobatan putri saya, bukan untuk mencari calon menantu. Harap pahami situasi. Jangan salah paham. Waludia baru bergabung di klinik, tapi rajin dan mampu. Jika masih ragu, bisa menyuruhnya membantu murid utama saya, Xiao. Shifu. Dia cuma magang. Masih ceroboh. Saya tidak mau dia membantu saya. Ketua
Jangan dengarkan omongannya. Klinik Jishi mereka penuh dokter tidak kompeten. Tiantai, kau mau apa di sini? Aku datang untuk apa? Tentu untuk menghentikan kalian. Marin Kanakan Kejahatan. Klinik Jishitong kalian ini. 2 tahun terakhir kok jet sepi pengunjung, terancam bangkrut. Rupanya YG mengobati pasien. Cuma anak magang. Kayak Gini, staf Jishitang kami. Tak boleh kau hina. Apa aku salah? Kalian Jishitang. Seburuk peruknya. Tak boleh andalkan. Anak magang. Tak kompeten bagi. Kenapa? Kau anggap dia dapat pengobatan. Ayah. Sudah kubilang jangan kirim anak magang ini, dia tak berpengalaman dan tak kompeten. Ini malah jadi kesempatan mereka untuk mempermalukan kita. Ini salahmu. Shifu kasihan sampai kirim kau. Kau malah mau pergi. Tak serius pelayari pengobatan. Cari popularitas terus. Kau takkan pernah sukses. Aku. Kukup. Diamlah, kau sudah nodai nama Jishitang. Sudah. Dia tak seburuk YG kalian kira. Kekonyolanmu ini bikin mataku sakit. Maksudmu? Si anak magang ini adalah talenta, lihatlah penampilannya. YG berantakan ini. Mana ada aura, dokter hebat? Kita wila. Sampah seperti ini. Di Wishington kami. Bahkan tak layak. Persaikan toilet. Kau. Ayah. Ayah, kau baik-baik saja? Ayah, duduklah. Malas berdebat dengan Kalian. Ketuas. Anda lihat sendiri, kini Jishitang sudah jatuh hingga, andalkan anak magang dengan level begini, pasti tak bisa sembuhkan putri Anda, tapi Hui Shengtak jamin bisa menyembuhkan. Oh. Sebelum bertindak. Syarat dari Chen. Silakan. Jika aku berhasil sembuhkan putri Anda. Jishitan a rumergé. Keskivi kohoentang. Chen Tai. Kau keterlaluan. Kira Jishitan. Tak punya staf? Orang YG kau maksud, si fase ini atau anak magang ini? Shentai. Bully senior kami. Dasar pengecut. Tunggu, aku akan telepon senior kedua ketiga. Tak usah susah-susah. Senior Muitu. Ada di sini. Senior Kejua. Senior ketiga. Kenapa kalian bersama? Shentai. Guru, jangan salahkan saya. Jishitang 2 tahun terakhir ini. Zemakin Merozo. Semua orang sudah melihatnya. Saya masih muda, harus memikirkan masa depan. Benar? Guru, saya tahu. Jishitang adalah akar bapak. Tapi, ayah kepala Chen, dulu juga murid bapak. Jishitang diserahkan padanya. Itu jalan yang berbeda tapi sama tujuannya. Bapak sudah tua, asal bapak mau tunduk. Yu Shengtong, masa tua bapak pasti terjamin. Jangan sebut si pengkhianat itu. Ayah. Kalian pengkhianat, bangsat. Apa kalian lupa? Dulu, ayahnya lah yang Mencuri warisan. Jishitang hingga jadi Hui Shengtang sekarang. Kalian mengkhianati janji. Mengkhianati guru dan leluhur. Pantas dikutuk. Kalian bodoh. Ketuas. Jishitang 2 tahun terakhir. Memang menurun, tapi lebih baik daripada warisan Jishitang dihancurkan oleh Yu Shengtong. Berilah saya kesempatan membuktikan kemampuan. Aku menantang Chen Tai. Dalam pertarungan hidup mati. Ayah. Jangan. Guru. Kepala Shen, tahukah kau risiko pertarungan hidup mati? Jika kalah, Jishitanmu, semua aset akan jadi milik Hui Shengtang, dan kau akan dijadikan cacat seumur hidup. Guru, klinik bisa dibuka kembali. Tapi jika cacat, bagaimana kau akan mengobati orang? Keputusan saya sudah tetap. Sekalipun mati, harus selamatkan reputasi 100 tahun Jishitang, atau saya takkan berani menghadapi leluhur di alam baka. Baik, karena kalian berdua tak ada yang mengalah. Mari kita selesaikan dengan pertarungan hidup mati. Siapa yang menang akan mengobati putri saya. Jika berhasil, akan dapat kontrak eksklusif dari Si Huang Chamber. Seperti semut lawan gajah, tak tahu diri, sudah kuduga kau takkan menyerah. Tapi aku sudah siap. Saatnya kelihat kemampuan aslimu. Ronde pertama, uji keterampilan dasar, akupunktur. Kakek Liu Yi mengalami kecelakaan muda dulu. Walau kakinya selamat, tapi bagian bawah tubuh mati rasa.
siapa yang bisa, melalui akupunktur, menjembalakan sensasi, akan menang. Xie Yuan dari Liuzhou, senang bertemu. Liu Zu, Mark Xi, Yangan kau ini, Raja Obat Xi King Chen? Benar. Guru saya memang Raja Obat. Saya Khalid. Xie Qingzhen, Raja Obat. Konon, Raja Obat ini adalah keturunan Fuxi dari zaman kuno. Benar. Qialiong Legendary 11 Qingzhen adalah 9 jarum fuksi. Konon jarum ini jadi dikuasai sepenuhnya, bisa menghidupkan yang mati. Dewa kematian pun tak bisa berbuat apa. Dalam hal aku pun, Xie Qingzhen nomor 2, tak ada yang berani sebut nomor 1. Cepat lihat, Xie Yuan akan bertindak. Apa ini, yang legendaris? Sans bilan Jarom Fuxi? Energi internalnya, sampai bisa kendalikan jarum dari jauh. Hari ini, akan kubuat kalian para bodoh. Menyaksikan, apa itu, sembilan jarum fushi sesangganya. Dia bisa langsung kendalikan 3 jarum. Tidak, dia mencoba jarum keempat. Bangkit. Walau baru QSA. 4 dari 9 jam. Tapi ini, sudah melebihi high level, yang bisa kalian raih seumur hidup. Luar biasa, baru 4 jarum saja. Bayangkan 9 jarum, pasti spektakuler. Menakjubkan. Inilah teknik, penerus Raja Obat, benar-benar mengagumkan. Jarum pertama usir roh jahat, kedua seimbangkan energi. Ketiga ubah takdir. Keempat putar siklus hidup. Jatuh. Rasanya, bergerak. Kaki saya terasa, astaga, ini sungguh ajaib, kata kakek ini lumpuh, lebih dari 30 tahun. Pantaslah. Murid Raja Obat, 1 jarum langsung bekerja. Kakek. Coba angkat kaki. Seberapa Ya, seperti itu, lebih tinggi lagi. Aduh, tidak bisa, tak sanggup lebih tinggi. Dokter Xie, jangan kecewa. Saya sudah lumpuh 30 tahun lama. Kamu sudah berhasil membuatnya. Menekak lutut. Itu sudah luar biasa. Kau benar. Bagaimanapun, Fu-Undicesimo Ju-Zeng bukan cuma sekadar julukan. Sayang, menurutku, lebih baik kau bunuh diri saja, daripada buang-buang waktu kita. Kau. Jangan terlalu cepat senang. Kami belum mulai bertanding. Bahkan murid langsung Raja Obat hanya bisa membuat kaki kakek sedikit tertekuk. Kalian jangan buang waktu, lebih baik menyerah saja. Benar, kata pepatah, 3 orang biasa bisa setara 1 ahli. Bahkan jika seluruh Jis Hitang ikut serta, hasil akhirnya tidak akan berubah. Bagaimana ini? Centai bisa dapatkan orang sehebat ini. Rupanya dia mengincar klinik kami, bukan baru kemarin sore. Ali Acupuncture Terbeck Camille. Adalah senior sister, tapi dibanding Xie Qingzhen. Xie Qingzhen di bidang akupunktur memang sulit ditanding, tapi itu hanya dirinya, muridnya, belum tentu lebih hebat. Shifu. Biar saya hadapi dia. Kamu bukan lawannya. Orang tua ini suka menyuruh-nyuruh. Biar saya coba. Hai. Mau ngapain kamu? Malu belum cukup hari ini? Benar, ini bukan tempatmu. Turun sekarang. Ayah, Kau biarkan dia pergi. Bukanya Mangaku Kala? Suruh senior sister saja, masih ada peluang menang. Hei,
Kenapa Shifu? Tidak menyuruh senior sister? Malah suruh orang ini? Mungkin ini strategi pemilik klinik untuk sembunyikan kemampuan. Senior sister. Makanya jikirin dia sebagai tumbal. Santai saja, nanti kita balas. Tidak masalah. Dia Kumamirid, berani mempermalukan diri, bisa sembuhkan kaki kakek Liu. Sudah untung, bahkan jika bisa lebih tertekuk sedikit dari tadi, aku akan panggil dia ayah. Oh, ingat akapanmu. Anak muda, takut? Minairlah, pulang sana. Aku mau pinjam sesuatu. Kamu gila? Ini waktunya tepat? Minta pinjam sekarang? Tidak. Kamu. Ayah, lihat dia. Kau suruh dia bertanda, masih berani ganggu. Seigneur Siste. Sayangku, muridmu ini jangan-jangan sudah gila. Lebih baik menyerah. Masuk Hui Shengtang saja. Aku tak akan pelit. Sepertimu. Ini kan lomba akupunktur. Dia bawa rambut buat apa? Seni akupuntur ini. Tidak harus pakai jarum. Apa? Fenomena alam ini? Bagaimana mungkin? Aku punya satu jarum. Tusek. Razanya. Ini luar biasa. Kakiku. Kakiku penuh tenaga. Apakah ini yang legendaris, langkah dewa? Oh ya, cepat lihat. Kakiku. Kakiku sembu. Dua penggabat. Teramala sujud pengkomatanku. Adieu, sepat lebangan. Apa aku tidak salah lihat? Kakek ini sudah lumpuh lebih dari 30 tahun. Sekali tusuk jarum ini, langsung sembuh, lompat biasa aja, langsung melayang beberapa meter. Apa ini ilmu dewa? Tidak mungkin. Dia kan cuma asisten biasa di seluruh kerajaan Sia ini. Dalam hal teknik akupuntur, selain guru saya, tak ada yang lebih hebat dari... Oh? Hei kek, kurasa kakimu ini palsu ya? Pasti pura-pura lumpuh. Buat apa aku berpura-pura? Kau tak mengerti sensasi tadi. Rasanya seperti terlahir kembali. Lihatlah aku sekarang. Sudah sembuh total. Dua penggabat. Aku permisi dulu. Setelah pertarungan maut selesai, akan kukunjungi lagi untuk berterima kasih. Kau. Sudah lama dengar, ahli akupunktur sejatilah. Dengan alat apapun, asal tekniknya sempurna, bisa mencapai efek yang langsung menyelesaikan masalah. Tak kusangka, hari ini bisa menyaksikan langsung. Untuk babak ini, Kumongkan. rumah penyembuhan GC menang. Hore kita menang, kita berhasil. Luar biasa. Tak kukira kau punya kemampuan ini. Ini cuma trik kotor, bukan cara yang benar. Tabat sejati harusnya fokus mendalami ilmu pengobatan, bukan menghabiskan tenaga untuk jalan sesat seperti ini. Meski efektif sementara waktu, lama-lama pasti ketahuan kebohongannya. Kurasa dia cuma lagi nasib baik saja. Mazatiga, t'as un dit clinique. Masih jadi asisten? Apa-apaan ini? Aku bayar mahal. Un truc Mangwayang Clinique Mereka. Tapi kok kalakan oleh. Asisten biasa saja. Tunggu. Teknik yang dia gunakan tadi. Kau ini siapa sebenarnya? Dasar tidak berguna. Pergi sana. Jangan bersenang-senang dulu. Dia cuma satu dari kartu terlemah. Selanjutnya, akan kutunjukkan apa itu kemampuan sejati. Saya umumkan, babak kedua, dimulai sekarang. Seperti kata pepatah. Pengabatan tai ongkak mengetamakan. Pemeriksaan, lihat, dengar, tanya, raba. Lihat, dengar, tanya, adalah dasar pengobatan. Yang paling penting, adalah, meraba. Di tubuh nenek ini, Minimal ada. 5 penyakit terdiagnosa.
Siapa yang bisa diagnosa, paling akurat dan lengkap, dialah pemenang. Master Yuan. Ajari mereka pelajaran. Orang tua ini sudah lama tak menemukan lawan sepadan. Anak muda. Teknik akupunktur metode sungguh membuatku terkesima. Bisa dibilang, 10 chirurgien Sheng, tak ada tandingan. Tapi selanjutnya, semuanya akan berakhir di sini. Tua-tua ini siapa sih? Aneh terus omongannya. Cuma cari sensasi. Jean Lupa. Kakak senior kita, sejak usia 13 tahun, sudah ikut guru keliling dunia. Penyakit apa yang belum dia lihat, si tua ini malah. Tampangnya biasa saja, pasien biasa mana berani. Jiperik Sajia. Si tua bangka, dalam hal diagnosa denyut nadi, akulah nomor 1 di Jiangche. Tak ada yang berani jadi kedua. Kau sudah tua. Lebih baik menyerah sekarang, daripada malu di akhir karir. Jangan remehkan lawan. Tenang, guru, hari ini aku akan gunakan kesempatan ini untuk buktikan kehebatan Jishitang. Orang ini menyembunyikan kemampuan sebenarnya. Jangan anggap remeh dia. Remeh, kalau takut minggir saja. Jangan mempermalukan Jishitang. Hei Kembalaila, kau bukan tandingannya. Ayah, tenang saja. Meski senior dalam hal lain, masih kurang, tapi kemampuan diagnosis nadinya, yang Anda ajarkan langsung, pasti tidak masalah. Jia, mungkinkah dia legenda, dokter hantu, Yuan Qiaoming? Dokter hantu? Jangan lihat usianya sudah tua. Teknik diagnosis nadinya, dengan benang sutra, sangat luar biasa. Ayah. Di negeri kita banyak dokter ahli yang bisa diagnosis nadi dengan benar, bukan cuma dia. Apa istimewanya? Bukan. Lihat, diagnosis nadi tradisional, menggunakan benang, untuk deteksi denyut nadi, perubahan halus. Tapi dia menggunakan energi dalam untuk menembus tubuh pasien. Dia mengandalkan energi dalam untuk memindai seluruh tubuh, mendeteksi sumber penyakit hingga ke akarnya. Bisa dibilang, tidak ada penyakit yang tak terdeteksi olehnya. Lalu, kalau dia begitu hebat, Senior kita. Ini cuma teknik diagnosis benak. Kau bukan satu-satunya yang bisa. Senior juga pakai diagnosis benang. Kakak senior juga pakai diagnosa nadi dengan benang. Xiao, jangan terlalu percaya diri. Tenang saja, Shifu. Orang tua ini berani menggunakan metode diagnosa nadi pakai benang. Kalau saya obati dengan kontak langsung, nanti tersebar kabarnya. Bukannya malah mempermalukan nama baik Jishitang. Nadi dalam termasuk yin. Penyakitnya di dalam tubuh. Nadi cun dalam, napas pendek. Nyeri dada menjalar ke rusuk. Kekek, lebih baik kau menyerah sekarang. Orang sudah tua, tidak bisa terus tidak mau kalah. Nadi mengambang termasuk yang penyakit di permukaan. Nadi cun mengambang karena angin. Kakak senior Jishitang ini, kemampuannya cukup tangguh. Menurutmu, akhirnya siapa yang menang? kakak senior mereka, cuma tampak indah, hatinya tidak tenang. Kalau menurut saya, tua-tua keladi makin pedas. Ayah. Sepertinya Kokak Senior. Keadaannya tidak normal. Aneh, katanya ada 5 penyakit, kondisi nadi lainnya. Kenapa begitu kacau? Wanita ini banyak penyakit campur, antara ciri nadi yang satu dan lainnya saling mengganggu. Dengan kemampuannya, nanti akan semakin sulit. Hei, kau tidak mendukung kakak senior. Sudahlah, masih bicara tidak enak. Kau di pihak mana?
Nadi panjang di guan kiri, nadi tegang di guan kanan. Ini nadi panjang atau tegang? Sudah terasa. Bahaya. Sial. Kokak Senior. Kakak baik-baik saja? Kamu gila ya? Kenapa tadi mendorongku? Ada apa ini? Dia ini agak mencurigakan, tapi tak apa. Gadis ini masih kurang pengalaman. Waktunya habis, dia pasti kalah. Hanya selisih sedikit. Sedikit lagi aku bisa merasakan Jenny's denied nadi ini. Ini semua salahmu. Ini salahmu menggangguku tadi. Xiong, bukan salah dia. Kalau bukan karena dia tadi, kau tak mungkin masih berdiri di sini dengan selamat. Sudah kukatakan, jangan terlalu percaya diri, jangan gegabah, apalagi melawan. Sidisikini, kau masih terlalu hijau. Shifu, bukan begitu. Tadi jelas dia sengaja. Jangan kira ayah Mendekungmu. lalu bebas dari hukuman. Aku paling tak. Kemampuan Kokak Senior. Kau cuma takut dia, Mencuri perhatianmu. lalu sengaja mengacak. Kuangatkan. Orang sepertimu. Bermoral buruk. Pantas et la mania. Jadi murid biasa. Kau. Kokak Senior. Jangan panik dulu. Ketua Sukan bilang, nenek ini punya 5 penyakit. Lihat si tua itu, umurnya sudah senja. Diagnosanya. Mungkin tak sebanyakmu. Ngomong-ngomong, Berapa penyakit diagnosa? Aku. Kedua kontestan, kembali ke posisi masing-masing. Kalian berdua, berdasarkan diagnosa sebelumnya, sebutkan gejala secara berurutan, yang diagnosanya terbukti benar dan lebih banyak, dialah pemenang. Tapi jika ada keberatan terhadap hasil diagnosa, pasien boleh interupsi kapan saja. Nona muda. Jangan bilang saya menindasmu. Silakan duluan. Tante ini, nadi dalam menunjukkan Yi. Penyakit ada di dalam. Kun Chen Duan Chi. Nyeri dada menjalar kerusuk. Pilih Kenggan, pernah alami nyeri dada? Nona muda ini benar. Aku belakangan. Dada ini, sering nyeri tajam. Kokak Senior Habit. Tentu saja, Kokak Senior adalah ahli meraba nadi. Terbaik di klinik kami. Meski ada yang ganggu, kami takkan kalah. Nyonya tua. Nadi kiri Xiong. Menunjukkan ginjal kekurangan air. Apa beliau sulit buang air? Nadi mengambang menunjukkannya penyakit di permukaan. Kung Fu Shofeng. Akhir-akhir, pernah hidung tersembat dan pusing? kakak senior luar biasa. Penyakit ini punya 5 gejala. Tapi kakak langsung, sebutkan 2 sekaligus. Jangan senang dulu. Kenapa selalu ucapan buruk membuat Nona kecil. Saya. Merami Kanmu. Nyonya tua. Nadi kiri guan panjang. Energi liver berlebihan. Liver bermasalah. Tidur pun terganggu. Apa nyonya akhirat pernah susah tidur dan sering mimpi? Benar. Aku belakangan. Susah tidur. Sampai subuh, baru bisa terlelap. Kakek ini, kok bisa segitu hebat? Sudah sebut 2 gejala. Gili Romu. Aku. Kokak Senior. cepat katakan. Ini gejala terakhir. Kalau kau sebutkan, kita menang. Ayah.
Nadi kiri Guan panjang. Nadi kanan Guan Xian. Ini panjang atau Xian? Gejala terakhir. Cepat. Aku tidak bisa diagnosa. Apa? Bagaimana mungkin ini? Kakak Senior. Bisa sampai tidak mendiagnosis. Penyakit kelima. Kalau begitu hari ini, kita pasti kalah. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tadi tidak menepuk pundak kakak senior. Manamakin diake ilangan foku. Tampaknya kejatanmu untaku. Hanya sampai di sini. Yang terakhir ini, aku memang tidak bisa diagnosa, tapi aku tak percaya kau bisa mendiagnosanya. Nenek, Guan Kiri. Ada denyutan. Anda pasti sering sakit perut karena dingin. Jia. Apa yang dia katakan benar? Dia tidak berbohong. Belakangan makan makanan keras, atau dingin sedikit saja. Lemong ini langsung perih seperti ditusuk. Aku kalah. Bagaimana mungkin aku kalah? Kuumumkan bahwa pertandingan ini Dimnongkong Yu Sheng Tong. Sudah kubilang tadi hanya pemanasan. Dengan kemampuan Ji Sitang, mau bangkit lagi, mimpi di siang bolong. Tenang saja, pertandingan berikutnya akan kupastikan kita menang. Jangan sok baik di sini. Padahal tadi aku hampir saja menang. Dengar baik-baik, jika Ji Sita sampai celaka karena kebodohanmu, hanya karena kecerobohanmu, aku takkan pernah memaafkan. Kakak Senior. Kakak Senior. Jangan sedih, aku tahu, kau sudah berusaha maksimal. Kemampuan sendiri tak memadai. Menyuruh magang jadi kambing hitam. Ini lelucon. Baru itu cuma kecelakaan. Di babak berikut aku pasti bisa balas menang. Masih babak berikut? Bahkan ulang 100 babak, kau tetap kalah. Kau. Ku beritahu, klinik Jishi pasti jadi milikku. Dan orang ini, aku akan putus uratnya. Shihan ini, dia memang ceplas-ceplos. Jangan dipikirkan. Jangan terlalu dipusingkan. Babak terakhir. Ini kesempatan terakhir kita. Akan kucoba. Babak Penenchuan. Adu Ramuan. ramuan siapa yang paling berkualitas, yang menang berhak. Mazukla. Saatnya Tuan bertindak. Tunjukkan pada mereka, artinya tabib sejati. Aku bukan tipe orang yang suka ribet, habis tenaga percuma. Aku Jamin Jishitang. Dan keamanan semua. Kau siapa berani bicara kasar ke ayah? Benar, berlagak misterius. Kalau berani, tunjukkan wajah aslimu. Wajahnya tak asingnya? Jia. Pakaiannya mirip dua pengobatan. Bukan cuma baju. Postur tubuh juga mirip. Jangan-jangan ini duanya? Baju yang kau pakai. Apa ini jubah? 3 tahun lalu, di kompetisi medis dunia, yang diraih. Huba naga putih jungke? Kau ini siapa? Siapa sebenarnya kau ini? Oh. Kau cukup jeli juga rupanya, karena kalian sudah tahu, tak usah aku sembunyikan, aku adalah dewa pengobatan. Apa? Kau dewa pengobatan? Sherfu. Apa dia benar dewa pengobatan? Jubah putih naga ini adalah seragam khusus, Asosiasi Pengobatan Dunia, hanya juara kompetisi yang berhak memakainya. Selain itu palsu. Kalau ada yang palsukan dan ketahuan, seluruh asosiasi akan blocker total. Orang normal. Tak makin sebodoh ini. Selesai. Shinyue.
Harus gimana? Tak kusangka, idolamu dua pengobatan. Ternyata musuh kita. Kenapa bisa begini? Dasar kampungan, si 48 kan? Ku beritahu. Dewa pengobatan ini, kuhabiskan banyak uang. Untuk bikin klinik Jishikalion tak bisa bangkit lagi. Yang mulia dewa, katanya yang mulia, bijak dan peduli dunia, membantu rakyat. Centai penipu itu, kau pasti tahu. Kenapa bergaul dengan orang busuk itu? Gosip luar, bukan urusanku. Jangan sok akrab. Shinyue. Abakan dia. Anggap kita salah lihat. Ayo pergi. Membeli Tioran. Bukan begini caranya. Pakai ini. Sekarang ada dewa pengobatan. Mau tetap lawan? Lebih baik, Coubertin-Bancan. Jangan kehilangan muka. Nanti kalau jatuh, tak akan berani hadap leluhur. Kau. Shifu. Kalatak menakakan. Tekutlah yang bahaya. Dewa pengobatan pun tak apa. Siapa menang? Belum tentu. Shifu, percaya pada aku. Adik. Babak terakhir ini. Tentukan nasib. Klinik Jishikita. Aku tahu ada dewa pengobatan di sana. Tapi, tetaplah tenang. Lakukan sebisa. Serahkan pada takdir. Baik. Aku akan mencoba. Ayah. Apa ayah benar-benar Menyuruhkan nasib Jishitang. ke orang luar? Jangan lupa, Kokak senior ini. didik langsung oleh ayah. Kalau tidak diizinkan, apakah ayah merasa bersalah? Zinyu. Kamu tidak apa? Dazaranak Duraka. Coba ulangi perkataan. Kamu berani memukulku? Untuk seorang, Magister Rondaon. Kotega Bejitu. jika kau kirim dia, berarti kau mengabaikan. Nyawa Jishitan. Camus. Shinyue cukup. Shifu, dia tidak sengaja menghina Shifu. Tapi babak terakhir ini benar-benar menentukan nasib Jishitang. Ah, nanti kalian akan paham. Orang tua ini benar-benar kirim magister. Apa dia sudah gila? Menurutku, Dia pasti tahu. Hasilnya akan sama saja. mending. Pasrah saja. Orang bijak sejati, tahu batas kemampuannya, bisa membaca situasi, bukan seperti badut yang sakcagon. Sebentar lagi. Akan kuperlihatkan kemampuanku yang sebenarnya. Ambil benda dari jarak jauh. Ya Tuhan, inikah kekuatan dewa pengobatan? Tekniknya, Seperti air mengalir. ini. Butuh 100 tahun latihan, tetap takkan bisa kuasai. Sial. Tak kusangka dewa pengobatan, lebih hebat dari bayanganku. Ayah. Sudah kubilang jangan biarkan murid pemula ini bertindak. Guru, lihatlah dia. Orang sudah beri obat. Dia malah masih ulek obat. Ini bukan main-main. Hanker. Sekarang benar-benar hancur. Kita tak seharusnya percaya padanya. Kontrolnya atas api tunggu. Bahkan sudah mencapai tingkat keharmonisan pikiran. Aku yang 30 tahun berpraktik ini masih kalah dari pemuda. Gelar dewa pengobatan ternyata bukan sekadar nama. Yang mulia dewa pengobatan. Orang-orang kampung ini tak pernah lihat dunia. Tolong tunjukkan keahlian lagi. Ini legenda, api energi Ki. Ketwasu, apa itu api energi spiritual? Tungku tradisional, menggunakan bahan bakar.
kayu dan arang biasa. Suhu maksimumnya Hanya mencapai 500-700 derajat. Sedangkan api energi spiritual, menggunakan energi, tabib sebagai bahan bakar, bisa meningkatkan suhu, tungku secara instan, hingga 1000 derajat. Mengoptimalkan khasiat. Bahan herbal, ramuan yang dihasilkan, pasti berkualitas tinggi. Memang dewa pengobatan, bukan hanya berkualitas, tapi ramuan ini bisa disebut obat dewa, meski status kita tidak layak menikmatinya. Tapi, bisa melihatnya sekali saja, sudah merupakan berkah besar. Ayah, harus bagaimana? Ramuan mereka sudah hampir jadi. Lihat yang dia lakukan. Dasar bodoh. Perbandingan ini sungguh menyakitkan. Waktunya tiba. Ini, ramuan legendaris, Longsue Fengsuidan. Ini adalah jurus andalan dewa pengobatan. Tampaknya orang ini adalah dewa pengobatan. Pasti, sehebat ini, rumah sakit GC kita sudah kalah total. Ternyata dewa pengobatan lebih hebat dari yang kubayangkan. Selama bertahun-tahun ini, Kezambangan Palsaku hanya lelucon belaka. Legenda. Pil darah naga dan sumsum phoenix ini bisa menghidupkan yang mati dan menyembuhkan tulang hancur. Bisa dibilang obat dewa. Banyak pejabat dan orang kaya. Kalangan elit ingin mendapatkannya, tapi sulitnya mencapai langit. Setelah 3 tahun, bisa melihat dewa pengobatan kembali ke dunia. Hidupku sudah tak ada penyesalan. Mengkengke. Benar-benar tidak ada kesempatan untuk memperbaiki? Apa jenis obat yang kau buat ini? Darah naga dan sumsum phoenix. Apa? Kau ingin meniru dewa pengobatan, membuat darah naga dan sumsum phoenix? Tahukah kau pil ini adalah keahlian khas dewa pengobatan? Dalam 3 tahun kepergiannya, tak ada yang bisa menandinginya. Seandainya, Ku harusnya menyuruh. Kokak Senior maju. Meski tak bisa menang, paling tidak tak separah. Memalukan sepertimu. Tak terkalahkan. Ingin menyalip? Tergantung moodku. Guru, ini taruhan andalanmu? Rumah sakit GC kita, bagaimana masa depannya? Sudahlah. Ini pilihanku sendiri. Hari ini, aku mengaku kalah. Toddy Kalian, dengar apa katanya? Mengungguli dewa pengobatan, hanya tergantung modnya. Dia ini, gila karena ketakutan, mau menyalip dewa pengobatan, memberikanmu 100 tahun. Kau, untuk membersihkan sepatunya saja, tak layak. Benar? Hanya murid, rendahan tak berarti, berani bicara besar. Jika semudah itu, di dunia ini, banyak dewa pengobatan baru. Aroma apa ini? Aroma obat begitu pekat. Lapisan rasanya jelas terpisah. Mengkengke, ketuas. Jangan buang waktu lagi, cepat umumkan hasilnya. Saya umumkan. Ronde terakhir. Hui Shengtang menang. Jishitang jadi milikmu. Sudah kubilang, aku tak pernah bertaruh tanpa persiapan. Seandainya kau denganese hakku dan menyerah lebih awal, mungkin masih bisa selamatkan muka. Tapi sekarang, sudah terlambat. Kalah taruhan harus diterima. Ini. Jangan-jangan kau takut, jangan lupa. Barusan kaulah yang berinisiatif mengadakan pertarungan hidup mati. Kujugayong bersampa akan melindungi Jishita. Kini hasilnya sudah jelas. Masakan kau mau ingkar janji? Benar, potong tangan. Potong tangan, kalau kau tidak mengakui. Reputasi Jishitang. Puluhan tahun ini, akan hancur di tanganmu. Kau harus. Pertimbangkan matang-matang. Hukum taruhan harus ditaati. Sherfu. Oh ya. Oh ya. Jangan. Jika kau memotong tangan kaki sendiri, bagaimana bisa mengobati orang nanti? Benar, Shifu.
Lihat murid-murid yang kau didik ini. Kalian benar-benar sekongkol. Penjahat kelas kakap. Dengan karakter seperti ini, jangankan menyembuhkan orang. Keluar dari Jisitang nanti. Pasti akan jadi. Malapetaka bagi kota ini. Kau bicara sembarangan. Jishitang kami. Tak pantas dikomentari. Penjkat sepertimu. Cukup, Shihan. Kali ini, mungkin gurumu memang salah. Jangan coba halangi aku lagi. Shen Chuan selalu bertindak jujur. Kalian, Oh ya. jangan paksa aku lagi. Perhatikan baik-baik. Sherfu. Sherfu. Guru. Tunggu sebentar. Pil naga darah dan sumsum Phoenixku sudah selesai dibuat. Lagi-lagi si magang brengsek ini. Kamu menang pertama kali. Juma keberun tungga. Sekarang dewa pengobatan yang berkuasa, masih berpikir, dirimu adalah juru selamat, pergi sana. Ayah. Coba lihat diri sendiri. Di cermin dulu. Kakek matanya sudah rabun. Salah menaruh harapan. Kamu benar-benar menganggap Dirimu berharga? Kalian belum pernah lihat, bagaimana bisa tahu? Sudah cukup, malu-maluin terus, tidak pernah kapok? Kalau bukan karena kap yang memanfaatkan keberpihakan ayahku untuk ikut campur, rumah penyembuhan takkan terpuruk, seperti sekarang. Kamu sudah tahu. Tak sehebat kokak senior. Tapi tetap cari sensasi. Sekarang begini. Posla kamu. Kamu benar-benar memuakkan. Dulu jika bukan karena kebetulan menyelamatkan guru, sampai sepertimu. Seumur hidup takkan pernah terkait dengan rumah penyembuhan. Kamu makan dari sini, minum dari sini, tapi malah menghancurkan hati kamu dimakan anjing. Berhenti bertengkar. Sudah sampai di titik ini. Ini semua kesalahan. Jangan salahkan orang lain. Aku tahu kamu bukan orang biasa, tapi kewibawaan dewa pengobatan tak bisa dihina sembarangan. Apalagi dia membuat pil naga darah dan sumsum Phoenix. Bisa menang bagaimana? Itu bukan pil asli naga darah dan sumsum Phoenix. Dan dia juga bukan dewa pengobatan sejati. Dia juga bukan dewa pengobatan sejati. Apa katamu? Dia bukan dewa pengobatan. Mungkin kau yang. Kau cuma murid rendahan. Berani sekali kau berbicara ngawur di sini. Menyeratku. dia cuma iri pada dewa pengobatan yang lebih hebat darinya. Makanya di sini dia marah tak karuan. Gose sinaknya. Lihat, pil naga Phoenix ini tergeletak di sini. Masih bilang dia bukan dewa pengobatan? Konyol sekali. Hei anak muda, kita semua sudah dewasa. Ucapanmu harus bisa dipertanggungjawabkan. Semua orang. Tadi sudah menyaksikan, baik bentuk pilnya, maupun fenomena saat dibuat, semua sesuai dengan ciri-ciri asli. Pil naga Phoenix. Jangan karena Kaisel Seset. lalu memfitnah orang. Memalukan, kalian orang terpandang, tapi tertipu trik murahan, seperti ini. Lucu sekali. Dasar murid kampret. Kau berani menghina aku, kemampuan nol, tapi mencela orang, baik. Kau bilang ini bukan pil naga Phoenix asli, coba tunjukkan. Seperti apa bentuk asli pil naga Phoenix itu? Dasar badut pencari perhatian. Pantesan. Kau cuma murid rendahan. Kau menghindar dari taruhan. Dengan menyuruh muridmu yang tak berguna. Mogaku di sini. Tenggarlah. Hari ini Jisitang akan jadi milikku. Baik, kalau kalian buta mata, akan kuperlihatkan seperti apa pil naga Phoenix sejati. Bagaimana mungkin? Benarkah itu naga dan Phoenix emas? Fenomena langit dan bumi ini, ya ampun.
Aku baru ingat. Kakak senior, cepat lihat. Pil naga darah dan sumsum Phoenix. Ini baru yang asli. PIL Naga Phoenix Sejati. Dia dewa pengobatan. Dialah dewa pengobatan sejati. Postur tubuh ini, teknik seperti ini, tak mungkin ditiru orang lain. APA? Dia dewa pengobatan, apa sebelumnya kita? Meramekanya? Hebat. Kita akan selamat. Kita pasti selamat. Tidak. Dia tak mungkin dewa pengobatan. Katakan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kau mempermainkan? Tidak, Master Chen, aku. Oh, aku tahu, Master Chen, ini cuma tipuan mata. Coba pikir, kalau dia dewa pengobatan asli, mana mungkin mau menetap di klinik kecil Jishitang ini? Kau benar. Menurutku, masih perlu investigasi. Anak muda, berani jamin, ramuanmu benar-benar pil naga Phoenix asli? Memang kenapa? Kau ini siapa? Kau cuma magang tak dikenal. Kau bilang benar ya? Aku juga bisa klaim punyaku. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Benar, dewa pengobatan ini kan Master Chen kami, yang direkrut mahal. Mana bisa sembarang dibilang palsu. Kalau dia menang dengan cara kurang begini, kita akan sangat rugi. Betul. Kami tak terima. Periksa teletai. Ketua Su. Bawa kakek dari babak sebelumnya. Kei sini sekarang. Nok, ada apa? Pak. Apa bapak ingin lengan ini tumbuh kembali? Tumbuh lagi? Berkanda ya? Saya serius. Pil naga merak saya ini bisa menghidupkan mayat, menumbuhkan Beijing di tulang. Kalau bapak percaya, Kobala. Ini. Pak. Jangan dengarkan dia, ngomong sembarangan. Bisa jadi, semua trik sebelumnya, cuma ilusi, obat ajaib macam apa. Sekian lama saya di bidang ini, tak pernah dengar, ada obat sakti, sehebat itu. Memang, lengan putus, masih bisa disambung, tumbuh baru? Ini nggak masuk akal. Iya sih, walaupun pil ini, resep rahasia dewa pengobatan, tapi kita semua di sini, belum pernah mencoba. Bagaimana kalau ini racun? Siapa yang bertanggung jawab? Tidak apa, karena dia sudah sembuhkan kaki lumpuhku bertahun-tahun ini. Saya percaya dia pasti bisa obati lengan saya. Tubuh tua ini sudah lama jadi beban. Bagi kilo aga. Saya mau ambil risiko. Tak ada ruginya. Apa? Oh ya. Obat mujarab ini, benarkah ada obat? C'est itu? Saya pernah baca di kitab kuno tentang pil seperti ini. Tapi hanya mitos. 30 tahun jadi dokter. Tak pernah jumpai keajaiban begini. Sungguh tak terbayangkan. Menurut saya, kita semua tertipu, ilusi dia. Walau dua pengobatan, terkenal sekalipun, tak pernah dengar, dia punya keahlian, luar biasa begini. Klinik kalian memang ditakdirkan menerima azab ini. Tanpa campur tangan saya pun, dia sudah bisa menghancurkan klinik. Sans dire rien. Ha. Wahahaha. Pak, bagaimana perasaan Bapak? Kok panas sekali? Panas. Tidak bisa. Panas dan gatal. Gatalnya minta ampun. Apa yang terjadi? Gatal banget. Kok bisa begini? Paman. Paman, apa bapak baik-baik saja? Apa yang sudah kamu lakukan? Brengsek. Kamu membunuh orang seenaknya, kami karena kamu sudah kehilangan seluruh Jishitang. Sekarang kamu masih mau menghancurkan reputasi Jishitang? Sudah kubilang, dewa pengobatan ini, meski muncul di Jiangcheng, pasti tidak mungkin muncul di Jishitang kalian. Sekarang begini jadinya, Reputasi baikmu akan hancur semua. WKWKWK. Tunggu. Bahu saya. Seperti ada sesuatu akan tumbuh. Paman. Paman pasti trauma ya? Enggak, lihat ini. Ini tidak mungkin. Tangan saya. Tangan saya. Benar-benar tumbuh tangan baru. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini mustahil nyata. Halusinasi. Pasti ini halusinasiku. Aduh. Sakit? Sakit. Benar-benar, tangan saya tumbuh lagi. Wahahaha.
Tangan saya tumbuh kembali. Dia. Apa dia benar dewa pengobatan? Kokak Senior. Pasti pil naga dan sumsum phoenix buatannya benar-benar bisa hidupkan mayat. Tembukan Telong. Sepanjang hidupku, baru pertama kali lihat. Kalau begitu kita. Dengan dewa pengobatan, seperguruan sekarang Ji Sitang, akhirnya terbebas. Dua pengobatan. Mulai sekarang saya anak buahmu. Kerjaan apapun di klinik. Serahkan semua padaku. Aku yang kerjakan. Ayah betul. Dua pengobatan, tolong terima saya sebagai murid. Dua pengobatan, aku tahu tak pantas mengaku sebagai Anda, tapi semua ini karena aku terlalu mengagumi Anda. Anda sudah lihat sendiri, meski kemampuan saya tak sampai 1/1000 pun dari Anda, tapi aku masih muda. Jika Anda mau, ajari aku sedikit ilmu. Aku jamin nama Anda akan terkenal di seluruh negeri. Udah sana, sekarang dewa pengobatan adalah anggota Ji Sitang kami. Berusen. Siapa tadi yang bilang dewa kami? Cuma magang? Sekarang malah ikut-ikutan. Kau ini tak tahu malu. Aku hanya bicara omong kosong. Orang tua ini belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Kau penipu. Kalau bukan karena dewa pengobatan, bersikeras membuktikan diri. Aku sudah kau tipu. Kau bukan kuma palsukan dewa. Tapi juga berkali-kali menghina beliau. Kau pantas mati. Siapa aku tak penting. Ketua Su, cepat umumkan hasilnya. Benar, benar. Karena di ronde ketiga, peserta Hui Shengtang memalsukan dewa pengobatan. Maka, hasil kompetisi dibatalkan. saya umumkan. Ronde terakhir. Dimenkan Ji Sitang. Kita menang. Kokak Senior, rumah penyembuhan kami, akhirnya terselamatkan. Bagaimana bisa? Aku kok bisa kalah? Kau. Apa maksudmu? Kembalikan ke pemilik aslinya. Masih bisa apa lagi? Master Shen. Karena rumah penyembuhan Ji Si menang, Maka, yang kalah harus menepati janji taruhan. potong tendon tangan dan kaki. Jika ada yang tidak mau patuh, perkumpulan 4 penjuru akan membuatnya tak bisa bertahan. Di Jangkeng. Lupakan soal motong tendon. Meski ayahnya Chen Hui dulu membawa ilmu rahasia rumah penyembuhan kami, lalu mengkhianati kami. Tapi akhirnya, aku gagal mendidiknya. Aku tak ingin konflik generasi lalu terbawa ke generasi ini. Percayalah, ku suruh aku pergi. Kau paika ayaku, pesik sepertimu? Tabib harus berhati ulas asih, berfokus pada penyembuhan, bukan mengejar. Popularitas semu. Apalagi adu superioritas. Guruku, sengaja menyuruh ayahmu menggiling obat tiap hari dan meracik untuk menempa karakternya. Tapi ayahmu malah menduga niat buruk dari orang baik, takut murid pintar, lalu guru kelaparan. Lihatlah aku. 3 tahun di sini. Semua ilmu yang kudapat, mana ada yang bukan werzan asli guruku? Apa aku benar-benar salah? Pergilah. Jika suatu hari nanti kau benar-benar mengerti, baru bisa menjadi tabib sejati. Kalian belum pergi, nunggu dikasih makan? Kami ingin bergabung dengan rumah penyembuhan. Kau. Kalian para Pongjana. Humph. Dua pengobatan. Maaf atas sikap kurang ajar tadi. Semoga dewa berkenan memaafkan. Lestari. Sorry. Maaf ya. Aku meremehkan kemampuanmu. Sudah menghinamu. Terima kasih. Melemlek Felinik Ji Sitang. Aku yang salah sebelumnya, tak seharusnya sombong. Apalagi meremehkan orang. Kau lebih hebat dari perkiraan. Tapi aku tak akan menyerah, Lambat Lawn. Aku akan mengalahkan. Aku bukan orang hebat. Tapi, kau bisa belajar dari kepala klinik Shen. Tapi aku ingin menjingkit kamu, sebagai tabib, harus punya kondisi fisik baik, agar bisa menyembuhkan pasien. Sebaiknya, lebih perhatikan kesehatanmu. Kau bilang aku sakit? Ya.
Kulihat wajah berkelobak penggepich. Pipi memerah. Mata berbinar. Entah karena bintang cinta bersinar. Atau karena gairah membara tiap malam. Sampai tak bisa tidur. Apa yang kau bicarakan? Kak Senior, Kenapa akhir-akhir ini sering marah-marah? rupanya, Musim semi telah tiba. Menurutku, di klinik kita ini, hanya ada satu yang bisa menaklukkannya. Yaitu Dewa Pengobatan. Benar. Kalian mau kutonjok? dua penggebat. Terima kami sebagai murid. Aku tak punya kemampuan itu. Tapi, jika kalian sungguh ingin belajar, bergabunglah dengan Ji Sitang. Tapi, ini tergantung kepala klinik Shen. Kepala Shen, terimalah kami. Asal bisa belajar sedikit ilmu darinya, apapun perintahmu, akan kami lakukan. Benar, Kepala Shen, Oba. 30 tahun jadi tabib, masih belum bisa maju. Kimahan, beri hamba kesempatan, agar hamba bantu Yi Shitang memberi kontribusi kecil. Sekaligus, belajar dari sang dewa. Kami juga. Kalau begitu silakan tinggal. Bagus. Ini adalah pil naga darah Phoenix. Di dalamnya ada pil Phoenix, dan pil naga bisa menghidupkan orang mati dan regenerasi daging. Kalau pil Phoenix ini, berarti bisa membuat orang awet muda? Jangan. Rasanya, ini luar biasa. Dewa Pengobatan. Suara saya, kok jadi seperti ini? Hilang. Aku hilang? Pil naga Phoenix ini terbagi jadi pil naga dan Phoenix. Pil naga tadi sudah dimakan kakek. Pil Phoenix seharusnya untuk wanita. Jika pria yang makan, tubuh akan memproduksi banyak hormon feminin. Struktur tubuhnya. Apa? Maksudmu kita harus saling memanggil Saudari Perrampuan? Coba lihat. Kak Dewa Pengobatan. Memang Nona Shen cantik, tapi aku juga bisa. Ayo terima aku. Kakak. Jangan menghindar. Jangan mendekat.